sekarang indeks kebebasan pers di Indonesia menunjukkan seperti terjun bebas karena banyak faktor, mulai dari serangan-serangan terhadap pers sampai soal legislasi dan juga kecenderungan-kecenderungan yang ada di dalam diri negara, dalam hal ini pemerintah. Jadi tadi disampaikan tentang kebebasan pers. Tentu kita menyadari semenjak reformasi ada 3 hal pokok yang berubah di Indonesia. Pertama, demokrasi. Karena itu demokrasi merupakan suatu hal yang sangat penting, berikan kebebasan, berikan hak. Tapi patut diketahui semua hak selalu ada kewajibannya, bukan hak saja, semua selalu ada. Kedua adalah sejalan itu adalah otonomi daerah, karena tanpa suatu demokrasi tapi tidak mempunyai kekuatan kemampuan masyarakat di bawah, tentu juga kita tidak bisa membawa demokrasi atau negeri ini berkembang dari bawah. Dan sejalan itu semua adalah kebebasan pers, karena juga memang kita tahu tidak ada demokrasi yang bersifat terbuka tanpa kebebasan pers yang baik. Demokrasi memang juga bermacam-macam akibatnya. Dia mengatakan semua orang wajib untuk menaati hukum dan menghormati kebebasan orang lain. Jadi batasan kebebasan itu adalah pada saat kita menghormati kebebasan orang lain. Jadi tidak ada kebebasan tanpa hak, itu harus diketahui. Dan tidak ada kebebasan tanpa undang-undang. Jadi kalau pers tidak mau ada ancamannya, itu berarti fair tidak fair. Karena dalam pasal hak asasi manusia cuma ada satu kewajiban, itu taat kepada hukum dan menghormati kebebasan orang lain. Di mana batas kebebasan itu? Batas kebebasan menurut agama ialah pada saat kita melanggar kebebasan orang lain. Kita menikmati kebebasan pers itu untuk suatu kemaslahatan. Apapun kita duduk di sini, tujuan kita ialah satu, bagaimana bangsa ini maju. Karena itu adalah salah satu peranan pers ialah tentu memberikan optimisme kepada bangsa ini. Optimisme. Ada 3 pokok pangan Indonesia: beras, gula, jagung. Dalam 2 tahun naiknya paling tinggi 7%, sama dengan inflasi. Dan yang dimaksud krisis susah dan mahal. Tidak terjadi. Tidak susah, tidak mahal. Loh, apanya krisis? Apa ke depan? Apa masalah bangsa ini yang kita harus atasi? Bangsa ini sekarang ini, saya katakan tadi, bertumbuh 6,4%. Dengan segala kesulitannya. Itu hebatnya itu. Kita sulit tumbuh 8%. Artinya apa? Dengan mudah tumbuh 8%. Karena kalau kita selesaikan kesulitannya langsung tumbuh. Beda dengan Jepang, Singapura. Kalau dia sudah tumbuh 4%, naik 5%, tidak bisa dia. Karena jalannya sudah baik, orang korupsi sudah kurang, infrastruktur baik, administrasi baik, birokrasi baik. Jadi mulai tambah 1% tidak bisa. Tapi kalau kita begitu banyak kesulitannya dan Anda tahu semua dan ada kritik itu setiap hari sehingga takut orang, baguslah itu. Terima kasih sehingga kita bisa tumbuh. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, kalau anggaran kita ini, bangsa ini sudah lebih 1.000 triliun. Sudah 3 kali lipat dibanding waktu kita pertama jadi wakil presiden. Jadi hebat juga ini 3 kali lipat kan. Tapi begitu kita ketok sekarang ini subsidinya kira-kira 300 triliun, agak turun mulai hampir waktu harga minyak 140 kira hampir 350, sekarang kira-kira 300 lah. Utang banyak. Jadi 40% itu lari percuma. Nah, sekarang kita berusaha mengurangi subsidi dengan cara teknologi.
Saya kira satu. Nah kalau itu selesai, yang lain juga kita sesuaikan. Kita menghemat subsidi 200, langsung aman negeri, stabil. Anda boleh kritik, jangan terlalu keras lah, sedikit-sedikit gitu kan, supaya aman. Langsung saya tidak bilang, kita tumbuh bisa jauh lebih baik daripada Cina. Karena tidak ada bangsa yang sehebat kita ini kemampuannya. Kita bisa tumbuh 9%. Tahun 2011 saya bilang, kita boleh jamin. Cuma kadang-kadang bagaimana bisa menjaminnya Pak Yusuf? Bapak kan belum tentu terpilih. Ya pilihlah kalau begitu. Sampai deh. Nggak boleh kan? Ini malam-malam itu artinya di luar waktu yang bekerja, kampanye sedikit boleh. Iya. Itulah itu ke depan itu. Jadi kalau kita berbicara tentang kebebasan, tujuannya tentu bukan kebebasan untuk kebebasan, kebebasan untuk memajukan kredibilitas bangsa ini, kebebasan agar kita berinovasi, kebebasan rendah untuk mengkritik kita agar kita jangan berbuat salah, kebebasan untuk memberikan informasi yang baik kepada kita. Akhirnya semua itu agar ada ujungnya, yaitu kemajuan bangsa ini, objektivitas bangsa ini, suatu harapan, suatu optimisme